like in the city where you have Satanists running around. Well, you bring up a good Creative question. people. Is the Zodiac Apa artinya a Satan? kreativitas tanpa kualitas? Yap, semakin bagus kualitas yang kita tawarkan akan menjadi nilai kreativitas kita. Di episode kali ini, kita akan bahas lebih jauh soal angle. Angle sendiri adalah teknik memposisikan letak kamera saat pengambilan gambar. Di sini, kamu akan mulai mengenal eye level, low angle, high angle, hip level, knee level, ground level, shoulder level, sampai aerial. Lalu bagaimana teknis aplikasinya? When did these arrive? Eye level. Are you Dari planning semua to- angle, eye level ini mewakili sudut pandang manusia normal. Dengan angle ini, kamu akan membuat cerita lebih dramatis. Karena secara tidak langsung posisi penonton tepat di tengah-tengah adegan. Jadi alur cerita lebih realistis. Untuk mencoba angle ini, kamu bisa memposisikan sudut kamera tepat di level mata karakter atau subjek gambar. Karena berada tepat di depan mata penonton, eye level memberikan perspektif yang intim dan emosi yang intens saat penonton berhadapan face-to-face dengan karakter. Yang juga digambarkan dalam film Zodiac I haven't berikut ini. eaten in 24 hours. Are you coming or not? Low angle. Buat kamu yang ingin mempertegas karakter subjek, kamu bisa menggunakan low angle dengan memposisikan kamera di titik yang lebih rendah. Atur sumbu vertikal yang letaknya di bawah garis mata dan condong melihat ke atas. Seperti pada film Joker, bidikan low angle bergerak untuk menampilkan kekuatan emosional Joker sebagai pemeran utama yang begitu nyata, meski dibalut dengan topeng badutnya. High angle. Kebalikan dari low angle. Posisi kamera pada high angle memandang rendah subjek dari sudut tinggi. Adegan dengan angle ini biasanya menekankan penderitaan, di mana subjek tampak rentan atau tidak berdaya. Karenanya, kesan dramatis selalu melekat dengan angle ini. Angle ini juga cocok untuk menyajikan adegan percakapan antara orang tinggi dengan pendek. Dalam film Top Gun, bidikan ini digunakan untuk membuat penonton merasa seolah-olah mereka lebih tinggi dari apa yang sedang dilihat, untuk memfokuskan pada detail objek yang ada di sekeliling subjek. Battery's holding at 95%. Hip level. Hip level juga dikenal sebagai C-angle cowboy. Angle ini membantu kamu fokus pada adegan tembakan cowboy, yang biasanya mengisyaratkan sesuatu di dekat pinggul. Seperti adegan mengambil senjata, atau subjek merogoh sakunya. Percaya nggak? Kita sebagai penonton nggak bisa membayangkan tembakan setinggi pinggul tanpa melihat senjata, sarung, atau musuh di kejauhan. Dalam angle ini, kamera diposisikan kira-kira setinggi pinggang. Gak cuma itu, angle ini juga dimanfaatkan dalam adegan saat satu subjek terduduk sementara yang lainnya berdiri. Seperti dalam potongan film Joker, di mana subjek kedua memberi kesan mengintimidasi subjek pertama yang tengah terduduk. Did you do this? What? No. No. We just asked us. Knee level. Sesuai dengan namanya, angle ini memposisikan kamera sejajar dengan lutut subjek. Angle ini bisa jadi pilihan tepat untuk memfokuskan cerita pada karakter berjalan. Gunakan angle ini untuk mempertegas keunggulan karakter jika dipasangkan dengan sudut rendah. Ground level. Angle ini efektif untuk membantu menonjolkan karakter yang berjalan, tanpa memperlihatkan wajahnya. Posisi kamera pada angle ini adalah saat ketinggian kamera berada di permukaan tanah beserta subjeknya. Tanpa sadar, angle ini akan membuat penonton lebih aktif, dan menggunakan sudut pandang aktor untuk membangun cerita yang lebih emosional. Dalam film Joker sendiri, angle ini digunakan untuk mengabadikan momen karakter berlarian dengan menonjolkan set yang mendukung suasana emosional adegan. Shoulder level. Serupa tapi tak sama dengan eye level. Kalau eye level, posisi kamera berada tepat di level mata subjek.
kalau shoulder level, posisi bidikan tepat setinggi bahu subjek. Hasil angle ini akan membuat aktor tampak lebih pendek dari kenyataan. Dalam cuplikan film Gone Girl ini, shoulder level digunakan untuk mempertegas keintiman. Gak heran, kalau angle ini sering digunakan untuk membidik adegan dua orang yang sedang berbincang. Okay. Well, your hands are far too delicate for real scrimshaw work. And I happen to be a charter subscriber to Middling Warlord Weekly, so I read. Dutch angle. Untuk sudut Dutch, kamera dimiringkan ke satu sisi. Dengan garis cakrawala yang dimiringkan dengan cara ini, angle ini sangat pas untuk menonjolkan suasana tegang, ketidakstabilan emosi, dan disorientasi. Seperti pada film Top Gun, penonton dibuat seolah merasakan ketegangan berada di ketinggian yang sama dengan subjek yang tengah mengemudikan pesawat tempurnya. Those are Overhead. Kamu harus hati-hati dengan angle ini, karena dapat menjebak kamu dalam bidikan high angle. Meski posisi kamera sama-sama di atas kepala dan melihat ke arah bawah subjek, tapi untuk mendapat angle overhead, posisi kamera harus berada di 90 derajat ke atas. Jika kurang dari itu, sama saja dengan high angle. Dalam film Zodiac, angle ini digunakan untuk memperlihatkan detail perjalanan sebuah mobil di tengah hiruk-pikuk jalanan kota. Secara tidak langsung, mereka membuat penonton memprediksi jalannya cerita dengan memberikan tanda-tanda seperti arah tujuan mobil. Aerial. Angle ini biasa disebut dengan bidikan udara, karena diambil dari helikopter atau drone yang ditangkap dari ketinggian. Kamu bisa memanfaatkan angle ini untuk menyajikan gambar pemandangan yang luas. Untuk melihat hasil bidikannya, kamu bisa lihat cuplikan tembakan udara di film Batman yang mempertegas suasana di sekeliling subjek. Dalam cuplikan ini, suasana malam yang gelap dibuat lebih dramatis, dengan bidikan aerial yang menangkap jelas gedung tinggi yang luas di tengah hiruk-pikuk kota. Macam-macam angle tadi bisa jadi rekomendasi kamu para pemula untuk berkreasi di lingkup sinematografi. Karena banyak juga pelaku sinematografi lainnya yang cukup jeli menangkap peluang dalam memainkan angle-angle yang menurut mereka lebih pas atau cukup digunakan untuk mendevelop karakter cerita dari segi visual. Kalau nggak cukup soal angle aja, kamu bisa tulis di kolom komentar rekomendasi topik seputar sinematografi yang akan langsung kita bahas di video selanjutnya.